Oke, udah full recording. Oke, Capek deh, opening. kalau tadi openingnya udah bagus deh. Iya, udah ada back sound kayak Doraemon gitu kan? Apa? Mm-mm. Tarat apa? Parodi Parodi sekolah sekolah kehidupan. kehidupan. Episode 1. Episode 1. Nah, kenapa kita namanya parodi sekolah kehidupan sih? Kenapa kita namain parodi sekolah kehidupan? Karena sesuai namanya, kita mau bahas masalah kehidupan biar bisa belajar, makanya dinamain sekolah. Terus biar gak serius-serius amat, biar ada ketawanya, kita tambahin parodi di depan. Berarti kita ngebuka masalah kita nih ya. Iya, masalah lo, masalah gue, atau masalah orang-orang. Iya, berarti kita menggibah ya. Episode pertama udah gibah nih. Ngegibah. Jadi siapa masalah yang mau diparodikan hari ini? Masalah kita berdua. Kita berdua dong. Waktu kita zamannya bekerja pertama di tempat kerja kita dulu. Oh iya, itu berapa tahun yang lalu ya, Bang ya? Iya, 8 tahun yang lalu. 2012 ya. Oh. Iya. Kita sama masuknya nggak sih? Enggak, lo masuk duluan. Gue lebih tua setahun ya. Jadi lo mesti nurut sama gue. I'm your big brother. Berarti lo 9 tahun yang lalu? Lupa gue 2000. Iya, gue masuk 2011 akhir di kerjaan pertama gue. Anjir, iya, 9 tahun, kan, iya. Iya, 9 tahun. Gue 8 tahun. 2012 akhir. Iya, kita beda setahun berarti ya. Wah, kita udah beda setahun masuknya, tapi kita ini ya, sampai sekarang masih sering berbagi cerita. Ya. Iya, karena kita punya masalah terus. Kadang mirip. Aduh, kalau punya masalah terus selesai nanti. Iya sih. Tapi kan kalau hidup selalu ada masalah, Pang. Iya benar juga sih, emang selalu ada masalah sih. Cuman jangan sampai kita buat masalah aja. Iya benar. Emang masalah kita apa waktu itu, Bang, di pekerjaan pertama? Jadi kan dulu kita kita bersama-sama merintis karir kan ya di multinational company yang begitu luar biasa itu kan ya. Iya, yang merek gak sih? Enggak, jangan. Nanti aja kalau kita udah terkenal aja kita pamer merek. Jadi kalau misalnya kita mau pamer merek, mesti viral dulu ya. Iya. Jadi kalau orang pengen tahu harus diviralkan percakapan kita. Siap. Jadi kasih clue-nya dulu dong. Emang dulu kita kerja apa sih? Kita kerja di multinational company yang kerjaannya itu adalah mengurusi masalah perusahaan lain. Itu kan dari awal kita mulai aja tuh udah berkaitan dengan masalah. Oke, kita macam pelakor ya ngurusin rumah tangga perusahaan lain. Kita nyari orang yang punya masalah gitu kan. Kita cari-cari, sampai kita kena masalah. Enggak dong. Kita selesaikan, terus kita dapat nafkah dari situ. Kita nggak kepikiran ya, kita dapat duit dari masalah orang ya. Iya, kita mah taunya, kalau gue sih dulu taunya gue keren aja. Iya nggak sih? Iya, kita itu hidup dari masalah orang. Berarti kalau misalnya sampai orang lain nggak punya masalah, kita nggak bisa hidup gitu kan? Iya. Berarti kita senang-senang di atas penderitaan orang lain gitu. Terus kalau awal-awal sih yang gue rasain tuh kerjaannya tuh bukan kerjaannya, terlihat dari luar tuh glamor ya nggak sih? Eksekutif, ya? Eksklusif gitu. Sering traveling ya kan? Oh mantap. Ya kan, sering traveling, early 20s loh, baru 22 kita, ya kan? Baru. Benar. Ya kan? Mau dibayarin traveling tiket dibayarin. Harus nginep di
hotel berbintang, ya kan? Itu Betul. kita memulai karir di perusahaan yang mengharuskan kita kalau nginep di hotel berbintang. Iya, betul. Emang apa sih ininya nama kerjaan kita selain ngurusin Ah, orang lain punya masalah? iya, namanya juga kan kalau ngurusin orang lain itu orang lain kan kalau punya masalah butuh penyelesaian. Hmm. Gimana caranya penyelesaian? Mereka harus konsultasi ya kan ke pakarnya. Kan kita kerja nyelesain masalah orang. Kan orang kalau udah punya masalah buat nyelesain dia butuh konsultasi kan. Hmm. Artinya pekerjaan kita adalah Konsultan. gokil ya. Pekerjaan itu dulu tuh apa apa namanya aja tuh dulu udah kayak membanggakan banget. Kayaknya kayak kita berasa pinter banget gitu ya bisa Iya. gelar Uh-uh. konsultan gitu kan. Dan beneran merasa pinter kan? Beneran merasa pinter, entah beneran merasa pinter atau kita lagi sombong aja waktu itu. Enggak, entah kita pengetahuannya kurang, jadi kita ngerasa kita pinter, padahal sebenarnya banyak yang lebih pinter dari itu. Betul. Kita dipaksa untuk berpura-pura pintar sebenarnya. Terus dibantu dengan apa? Hotel berbintang, ya kan? Wow, Ya, yes. terus Of course. traveling 2 minggu sekali, ya Travelingnya kan? pakai Garuda terus dong. Oh, pakai Garuda, harus pakai Garuda. Pulangnya naik Bluebird kan? Iya. Tapi gue waktu itu tetap naik ini sih, taksiku sih. karena pool taksiku tuh deket sama rumah gue. Aduh, iya jadi kita kerjaannya istilahnya eksklusif, prestigious, ngerasa pinter. Terus kenapa ada masalah ya? Ujung-ujungnya kita ketemu masalah kan? Betul, itu yang mau kita bahas di episode pertama Parodi Sekolah Kehidupan. Apa tuh masalahnya? Kenapa tuh kita ngerasa masalah? Mungkin karena kita belum menemukan jati diri kita yang sesungguhnya mungkin ya. Iya, awal-awal kan kita we were so young. We were so young, terus apa gampang banget terpengaruh dari orang ngomong apa, terus kita labil lah ya, gampang terobang-ambing, orang ngomong A ikut A, orang ngomong B ikut B, akhirnya ujung-ujungnya stres sendiri. Iya, tapi sebenarnya yang bikin lo pertama kali ke trigger mau jadi seorang konsultan ini tuh apa sih, Wi? Dulu tuh ya gue lupa sih, seingat gue tuh gue nggak apply loh. Oke. Apply atau enggak ya? Kayak Binus Karir itu kan ada program-program gitu kan? Oh, anak Binus, ya ampun. Ya, sebut merek ya? Sebut merek ya? Janjiannya nggak sebut merek ya, ketahuan deh. Kan belum tentu anak Binus, kan Binus Karir doang. Oh gitu, ya baik. Terus? gue lupa either gue apply atau enggak. Tapi intinya tiba-tiba yang gue inget tuh ya, gue belum wisuda waktu itu, tapi udah magang di perusahaan asing juga. Terus tiba-tiba dapat email interview, terus yang men-trigger mau itu problem solving-nya. Kata-kata problem solving, kayak ada kalimat gini, ingat gue di email tuh, if you want to join apa gitu as a problem solver, nah itu sih, and make a difference. Aduh, kayak gitu-gitu mantap. Itu sangat jauh berbeda dengan gua waktu gua memilih untuk bekerja di sini, di tempat konsultasi itu. Karena waktu itu gua kan juga apply beberapa kan waktu pertama kali fresh grad kan, apply ke beberapa perusahaan. Terus sebenarnya gue belum tahu tuh waktu itu mau jadi apa, Wi. Yang jadi gue pokoknya apply aja. Secara gue lulusan teknik industri kan, which is katanya teknologi industri itu adalah teknik industri itu adalah jurusan banci, jadi bisa kemana aja, ya kan? Bisa jadi apa aja lah gitu. Gue apply apapun deh waktu itu, risk analyst, terus apply jadi apalagi ya, business process
analis, terus apply jadi marketing juga, apply MT di bank juga, pokoknya semua deh. Karena gue nggak tahu mau jadi apa tuh. Jadi gue pokoknya apply semua. Nah, terus senior gue nih, dia ini kerja di perusahaan konsultan ini nih gitu loh. Terus dia ngasih tahu ke gue kalau dia lagi nyari gitu kan. Ya udah gue coba apply aja gitu. Dan terterima lah di situ. Akhirnya keterima dan akhirnya gue ambil karena memang ya masalah tadi lagi sih prestigiousnya, terus apa ya, multinational company-nya dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang gue apply waktu itu. Jadi kalau lu kan kayaknya masih kesannya keren ya, lihat problem solving, apa, iya, apa. Kalimatnya. Kagak. Yang penting gue kerja di perusahaan yang terkenal. Tapi dulu gue tuh nggak pengen jadi konsultan, gue tuh taunya tuh yang keren tuh oil and gas. Sih. Gue nggak tahu caranya apa, kalau nggak salah udah apply sih oil and gas. Apa udah keterima? Lupa deh pokoknya. Intinya waktu itu gue udah ngantor magang, tapi di perusahaan udah nggak ada sekarang, perusahaan Prancis Amerika yang bergerak di bidang telco. Gue jadi intern untuk market research. Widih. Ya kan? Iya, widih, tapi nggak ngerjain apa-apa di situ, kan bosan. Magang, ya kan? Terus kayak gitu, gue rekomendasiin atau gimana? Lupa deh. Kalau nggak salah di kantor kita itu kan ada programnya referral itu kan? Iya, employee referral. Employee referral. Gue lupa intinya. Pokoknya yang gue inget tuh ya, momen-momen dimana gue baca email itu, terus ada tulisan problem solver, terus pas diklik masuk ke website, terus gue isi biodata. Berapa hari kemudian gue ditelepon. Yang tadinya problem solver dan sebagainya macamnya, yang tuh adalah gue udah kayak CIA gitu loh, yang jadi problem solver kan. Pas nyampe yang problem solver malah justru hilang. Gue malah ternganga, terpana dengan gedung di dalamnya. Jadi ada Starbucks dulu. Kita nyebut merek lagi kan? Gak apa-apa, nyebut gedungnya aja gak apa-apa, kan kita gak nyebut company-nya. Langsung, cuma ada satu company konsultan di gedung itu kayaknya. Langsung ketawa. Enggak, udah sebut aja. Gue gatel nih mulut gue dari tadi. Nama gedungnya. Episode 1 mulut lo udah gatel. Kayak di bilangan Sudirman lah ya. Ya, di Sudirman, makanya kan prestigious kan. Sudirman yang deket patung itu kan, udah jelas lah itu. Yang sebelahnya flyover banget, nah. Langsung ketahuan. Jangan jelas. Pokoknya, tadi gue tuh terpana sama ambience gedungnya karena banyak bule. Datang buat interview itu, ada orang turun dari taksi, bule gitu, terus dia satu tangan megang laundry, satu tangan megang kopi gitu, kopi franchise cafe gitu. Terus dia naik ke lift kan, datang tuh udah pas datang keluar lift kan kantornya, terus ada resepsionis di depan. Itu gue, aduh ini keren banget gitu kan. Terus itu first impression-nya udah bikin gue nganga. Bego banget kan, masih lugu banget, baru belum wisuda. Terus pas mau wawancaranya itu sama eksekutif langsung kalau gue. Ya kan? Sama bukan chief sih, kayak senior manager ya kalau nggak salah, senior manager betul. Pas mau wawancara itu ditawarin minum, mau cappuccino, mau apa, terus ya kan, terus gue mikir gue nggak ditawarin sih, kesel. Lu ditawarin? Kurang intensif atau gimana gue ya? Pokoknya kayaknya gue diterima karena belas kasihan nggak sih? Gue ditawarin minum, akhirnya gue tadinya tuh pengen
pengen cappuccino kan karena ngelihat ada bule nenteng kopi. Tapi gue karena waktu itu masih malu-malu, jadi gue sopan aja. Gue bilang air putih aja. Bener dong dikasih air putih. Terus wawancara, gue nggak ngerti kenapa gue bisa keterima juga sih sebenarnya. Dikasih case study kalau gue. Terus paparin di depan dia kan. Terus pas itu udah selesai, keterima. Intinya pokoknya udah keterima aja. Seneng banget. Masuk deh hari pertama kerja kan. Belum ketemu masalah, masih seneng-seneng. Kayaknya gue gak tahu deh berapa hari kemudian gue merasakan ada masalah. Kalau gue sih, gue ngerasa gue diterima itu karena belas kasihan sih. Karena waktu gue interview, gue tuh curhat, serius kan pertama interview. Gue juga curhat, tapi pakai bahasa Inggris kan. Pertama senior manager tuh yang interview. Habis itu yang kedua sama eksekutif yang pokoknya di atasnya deh, lupa gue nama posisinya tuh apa, pokoknya udah direktur gitu deh, sejajar gitulah. Nah, lu sama ininya apa? Head of iya, sama atasnya. Sama eksekutif. Pokoknya posisinya udah ada eksekutifnya gitu deh. Ya kan namanya anak fresh grad kan, kalau ditanya coba ceritakan tentang dirimu, kan kita nggak tahu ya waktu itu. Kalau gue pribadi, gue waktu itu nggak tahu maksudnya dengan pertanyaan itu dia mau nyasarnya itu jawaban seperti apa. Jadi gue cerita aja, gue tinggalnya di sini, gue tinggalnya di mana, gue punya saudaranya berapa, kayak gitu kan. Oh iya, lu gitu. Sampai gue cerita ke dia kalau gue tuh suka dibanding-bandingin gitu sama kakak gue di rumah, makanya gue pengen ngebuktiin sama orang tua gue kalau gue tuh bisa gitu kan. Sumpah gue sampai segitunya, sampai kayak bener-bener gue pengen banget tamat kerjaan itu, sampai gue bener-bener curhat sampai kehidupan masalah personal. Iya, tapi diterima loh, gue bersyukur sih, maksudnya entah apa gue yang sawan atau yang interview gue yang sawan, akhirnya gue bisa masuk situ, gue juga gak ngerti kan. Cuman ya puji Tuhan akhirnya bisa masuk nih. Nah, kan kita udah ini ya, maksudnya gedungnya bagus, terus kerjaannya oke, benefitnya juga oke, bisa traveling, nginepnya berbintang, flight-nya juga pakai Garuda gitu kan. Terus masalahnya di mana? Kan pertanyaannya di situ kan sebenarnya. Iya, masalahnya di mana? Masalah itu di mana gitu sih. Kalau orang-orang lain pasti mikirnya, lu ngapain sih? Iya, apalagi yang dibawelin, tinggal ikutin aja jalannya. Ya kan? Kayak gue rasa karena kita ditaruh di sebuah lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang mirip-mirip kita kan, ambisius, ya nggak sih, ambisius, pintar dong, pintar dari sisi akademis gitu. Ya. Terus kita akhirnya over ekspektasi apa ya? Kita jadi overachiever gitu kan. Betul. Overachiever. Terus sampai sekarang ya overachievernya ya kayaknya. Iya, karena kita overachiever dan kita nggak bisa ngelihat small things that deserves to be grateful for gitu kan. Ujung-ujungnya kita kayak punya growth mindset yang salah. Jadi kayak harusnya begini, harusnya begitu gitu kan. Terus bukan growth mindset yang salah sih, kita punya growth mindset. Terus kedewasaan diri kita juga masih rendah kan. Yang kita mau apa, kenyataannya seperti apa. Kan kalau orang yang dewasa kan sebenarnya bisa memanage antara yang mereka mau sama yang mereka punya gitu kan, biar tetap bisa bersyukur. Yes. Cuman kita karena lingkungannya juga mirip-mirip kita, ya kan? Ujung-ujungnya kita stres sendiri. Masalahnya di situlah. Masalah pertama waktu itu gue inget apa ya? Oh iya, karena kerjaannya prestigious dan sebagainya. Dulu tuh gue mikir kalau promo tuh harus bleeding, Pang. Jadi bleeding itu kalau mau promote harus bleeding. Okay. Kalau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi maksudnya ya? Kalau mau naik ke jenjang yang lebih tinggi harus bleeding. Dan kalau kita mau dianggap hebat, pintar dan sebagainya, itu kita harus jadi orang yang diangkat jabatannya, yang dipromosikan gitu. Nah, kalau untuk promosi harus bleeding. Jadi gue mikir
capek itu ya itu harus. Nah, Jadi terkait apa? terkait bidding ini nih, mumpung gue Heeh. masih ingat dulu nih, gue potong bentar nih. Kan lu Hmm. bilang kalau mau dipromot kita harus bidding dan kita juga harus berani capek gitu kan. Iya, Nah, itu jadi kayak mindset gitu ditaruh di otak. betul. Nah, itu yang gue rasain banget dulu waktu di project, di semua project deh, semua project konsultan yang gua dapet tuh ya. Hah? Kan gue kan mulai mulai suka nge-gym tuh waktu kerja kan. Heeh. So I needed to like commute to my gym club gitu kan. Jadi Heeh. kalau bisa nggak terlalu malam, pulangnya gue akan usahakan itu gitu loh. Nah, Mhm. eh, kalau orang kerja, orang kantor biasanya itu jam 9 masuk, jam 6 pulang Pulang. gitu kan. Nah, kalau kita kan karena kerjaannya nauzubillah ya, kerja Heeh. eh, tidak kenal waktu, jadi bisa pulang jam 9 9 aja tuh kita udah happy banget kan. syukur, Kita udah udah bersyukur syukur. banget. Jam 8 itu keajaiban. Betul. Dan Kalau jam 5 itu mukjizat itu. dan waktu itu gue akhirnya memutuskan jam 7 gue pulang Heeh. buat ngejar Nge-gym. nge-gym gitu kan. Siap-siap dong, truk ambil tas segala macem, terus berdiri semua orang tuh masih duduk di depan laptopnya masing-masing, terus ngeliatin gue dengan pandangan yang membingungkan dan pandangan yang aneh. Lu mau kemana, Van? Lu mau kemana, Van? Lu udah kelar kerjanya, lu mau kemana, lu mau kemana? Terus gue bilang ya gue mau nge-gym gitu. Misalkan gue kan keluar menyusuri apa namanya gang-gang apa LL para konsultan di project itu kan buat keluar ke pintu kan. Nah, Heeh. itu diliatin dan itu bener-bener gak enak banget rasanya karena gue ngerasa Kayak apa ya kayak guilty feeling. iya apa emang gue salah ya. Heeh. Emang gue salah apa punya waktu buat gue sendiri gitu untuk Emang refreshing. salah ya gue nggak bleeding kayak orang lain gitu. Iya, Walaupun sebenarnya betul banget. pekerjaan lo udah selesai, ketika lo selesai di hari itu kerjaan lo selesai dan lo nggak bleeding, lo malah bertanya-tanya kok saya nggak bleeding ya gitu. Iya, makanya kan jadi Jadi nggak sebenarnya sehat. jadi gak sehat gitu kan. Dan itu salah Mm-mm. satu hal yang gue rasain sih, maksudnya oh di sini berarti kerjanya kalau mau naik berarti emang lu harus harus tunjukin dengan cara seperti itu gitu loh. Ya Mm-mm. ya ya lu bakal dilihat perform kalau lu bisa overtime, kalau lu bisa ya kayak tadi overachiever itu penting gitu di situ kan. Dan gue sebagai orang yang butuh untuk menyalurkan kestresan gue di tempat lain itu merasa terintimidasi. Kalau misalnya gue kayak tadi kerjaan gue udah selesai nih dan gue pulang lebih cepat dari yang lain. Maksudnya lebih cepat dalam artian gue pulangnya itu di bawah jam 9 malam gitu kan. Karena jam 9 malam itu adalah jam yang normal buat kita sebenarnya kan pulang jam 9 malam. Nah, cuman gue waktu itu pas mulai nge-gym gue mulai pulangnya tuh jam 7 gitu loh kalau udah selesai kerjaan dan itu gak enak banget aura-aura di sekitar gitu loh. Diliatin. Itu satu yang memicu ketidaknyamanan gue gitu loh. Mm-mm. Gitu. Iya sih, gue juga sebenarnya nggak jauh beda ya karena tapi kita ngomong kayak gini bukan artinya semua pekerjaan konsultan itu jelek ya. Betul, Pekerjaan betul. konsultan itu setiap pekerjaan itu pasti ada enak gak enaknya, tinggal kita lebih Yes. cocoknya yang kemana ya Betul. Ini kan. masalah cocok dan gak cocok aja ya. Jangan Uh, kita jelek-jelekin kayak gitu-gitu juga. Kita nggak konsultan. karena gue pun sebenarnya di konsultan pun gue 5 tahun sebenarnya. Jadi gue gak berhak juga jelek-jelekin konsultan sih. Cuman ini kayak Iya. ini aja sih kayak maksudnya kenapa apa yang bisa kita pelajari lah dari pengalaman kita sebelumnya kan gitu kan. Karena sebenarnya uh, yang bakal kita ceritain itu sebenarnya bakal lebih panjang lagi dari sekedar lingkup kita di konsultan kan. Iya. Kalau itu nanti Benar-benar. layan next aja gitu. Terus Jadi sebenarnya poinnya tuh apa ya, menyadari pelajaran kehidupan dari pertama kali kita kerja gitu kan. Pelajarannya kita pertama
punya growth mindset bagus, tapi kalau jadi overachiever terus tidak didukung oleh lingkungan yang baik, ujung-ujungnya malah bikin jiwa sakit, fisik juga ikut-ikutan sakit, ya kan? Gue sering sakit tau waktu dulu tuh. Sama gue juga, gue sebulan sekali pasti sakit sih. Walaupun kita punya asuransi kesehatan ya, Pang ya? Justru asuransi kesehatan dikasih karena mereka tahu kita bakal sakit. Iya, jadi dulu gue sering sakit. Jadi kayak later on kita ngerti ya kalau kita belajar ya Pak ya, kalau ternyata kalau kita nolak suara di dalam hati, nolak suara hati lah ya, atau our mind gitu cannot bear anymore, itu ujung-ujungnya fisik kita juga drop, kayak the body cannot take it anymore. Betul. Sebenarnya sih apa yang kita ceritain ini kan sebenarnya nggak bisa kita generalisir ke seluruh profesional di bidang konsultan kan, karena ada juga ternyata yang mereka sangat menikmati pekerjaan di konsultan ini gitu loh, dan masalah itu kan hak masing-masing setiap orang gitu kan, dan semua orang tuh berhak untuk menjalani hidupnya mau seperti apa gitu kan. Iya. Dan ya itu kuncinya juga sih, menikmati. Yes, betul. Kita harus bisa nikmatin apa yang kita kerjain gitu. Percuma kita kerja di perusahaan besar yang bisa ngasih kita benefit sekian banyak, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menikmati jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam tuh, akhirnya buat apa? Akhirnya malah masuknya jadi ke psikosomatis kan, jadi ke sakit gara-gara psikologi gitu. Gitu. Jadi mungkin untuk memperlurus aja nih kan, sebenarnya kita jadi gua sama si Dewi ini kan udah bukan orang konsultan lagi ya, jadi kita tuh udah di industri yang berbeda gitu. Cuman kita sangat bersyukur ya Wi ya, kita pernah di konsultan ya kan, karena banyak hal yang bisa kita pelajari waktu kita di konsultan, sekalipun kita ngeluh, sekalipun kita komplain, sekalipun kita tadi sempat bilang ada masalah saat menjalani di kehidupan konsultan, tapi toh pada akhirnya itu menjadi sebuah sekolah kehidupan buat kita. Waktu kita berpindah ke industri lain, orang-orang jadi melihat kita bahwa kita lebih punya kapasitas dan punya capability yang lebih baik juga. Kita lebih bersaing lah istilahnya di pasaran. Gitu, lu ngerasa gitu nggak sih? Iya, jadi kayak fondasi kita ya. Betul. Kita jadi ngerasa kita lebih punya punya nilai plus, punya value yang lebih dari orang-orang lain yang mungkin nggak di konsultan gitu loh. Mungkin gitu. Dan juga gue rasain banget dari tadi yang kita bilang masalah mindset. Terus kebiasaan kita yang overachiever. Jadi kita benar-benar pas kita pindah ke industri lain pun itu jadi kebawa culture-nya gitu kan. Dan ya kita harap sih orang melihat kita bekerja di industri yang sekarang, teman-teman kerja kita, semoga mereka nggak melihat kita sebagai orang yang annoying ya, karena kita overachiever ya. Jadi intinya tadi kita itu pertama kita harus menikmati kan kerjaan kita. Itu pelajaran yang kita bisa ambil kan Pang dari pengalaman kerja kita. Terus yang kedua growth mindset perlu, overachiever tanpa didukung environment yang nggak bagus juga ya nggak berkembang juga, malah sakit. Betul. Tapi selepas kita udah nggak di konsultan lagi, justru sifat-sifat baik yang udah kita pupuk waktu di perusahaan konsultan tuh malah jadi kayak pijakan bekal yang kokoh ya untuk kita ke nerusin karir di luar dunia konsultan. Itu jadi kayak bahkan kita suka membandingkan ya, dulu kita bersyukur dulu kita pernah punya pengalaman ini di perusahaan konsultan, jadi kita bisa pakai untuk ngehadepin masalah-masalah yang sekarang. Ya nggak sih Pang? Bahkan sekarang pun ya kita misalnya pindah ke company lain, ke industri lain, ke bidang lain, bahkan mungkin ke nature of job yang lain, kita pun masih
kalau kita ngobrol nih berdua nih, kita pun juga masih Bawa-bawa. bawa-bawa kehidupan kita di konsultan karena memang Mm-mm. itu berdampak banget sih sama growth kita ya kan ya Wi ya. Iya, iya. Gitu. Jadi emang maksudnya complaining itu sangat manusiawi gitulah. Istilahnya kita nemuin masalah, kita nemuin kesulitan dalam ngejalaninnya pasti ada lah namanya juga manusia gitu kan. Ya cuman kan sekali lagi ini semua tergantung dari pilihan kita kan. Karena Kita tiap mau pilihan belajar ya kita mau atau memilih keep complaining atau belajar dari itu gitu. Iya. Dan puji Tuhannya kita berhasil melalui masa-masa sulit itu ya Wi ya. Iya. Gila. Iya, benar-benar. Gue 3 tahun di konsultan. Ovan 5 tahun. Kenyang banget itu. 5 tahun kenyang banget, kenyang banget. Kenyang banget. Maksudnya udah biasa yang namanya tidur itu cuman di bawah 5 jam. Oh iya, aku juga pernah tuh pulang jam 2:30 pagi, sampai rumah cuma numpang tidur, bangun lagi jam 7 pagi langsung ke kantor. Gitu. Gue berasa kayak rumah itu cuman semacam penginapan. Iya, benar. Iya. Tapi overall seru sih, maksudnya kerja di konsultan itu seru. Kalau nggak seru sih kita nggak bakal sering bahas. Waktu kita curhat-curhat itu seru banget. Iya. Justru perekat kita karena kita dulu sama-sama konsultan emang di perusahaan yang sama. Itu sih. Tapi kalau kita tadi kan janjinya ada parodinya ya. Yang lucunya apa, Bang? Nggak tahu, gue sih udah ngerasa lucu aja ngomongin ini. Sebenarnya sih kalau gue rasa sih yang lucu tuh adalah yang kita kalau if we look back to ourselves, our old self, itu kita yang tadi gue bilang kita ngerasa itu segala sesuatu yang kita capai di awal itu prestigious dan sangat luar biasa. Padahal sekarang kalau kita bandingin itu mah gak ada apa-apanya ya, Pak. Kita nggak terlalu yang hebat-hebat banget ya. Yep. Itu sih lucunya. Kayak kalau gue ketemu diri gue yang dulu tuh sekarang kayak gue ketawain kali. Nih anak nih belum ngerti kehidupan. Iya, cuman ini loh maksudnya satu lagi pelajaran yang gue tangkep nih dari pengalaman di konsultan itu, kita tuh harus ngelaluin hal-hal sulit supaya kita bisa supaya kita bisa appreciate hal-hal tersebut di next chapter di hidup kita gitu loh. Ngerti gak sih maksudnya gimana sih? Gue kadang suka bego kalau ngejelasin. Coba lo jelasin. Ya maksudnya Ovan itu dengan bisanya kita melalui hal-hal yang sulit, lulus nih melalui ujian-ujian yang sulit itu, di kemudian harinya justru kita bersyukur ya, Bang ya. Kita mengapresiasi hal-hal yang tadinya kita kutuk makan ya, kayak betul. Gila nih, ini apaan sih yang tadinya dikata-katain, terus sekarang kalau lihat ke belakang kita syukuri. Iya, bahkan kita bangga-banggain ya kan. Iya. Wih, dulu gue kerja di konsultan ini loh, gila gue dulu begini loh, pulang malam loh gue. Padahal pulang malam orang mikirnya, kok lu mau jadi budak gitu kan. Tapi bangga gitu. Iya sih. Maksudnya pengalaman yang mungkin nggak akan sering ditemui di industri-industri lain mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada orang konsultan nih yang mendengarkan episode pertama loh, kita harus positif, ada yang dengerin. Karena ada juga orang yang punya mimpi jadi konsultan apa? Betul. Maksudnya kalau ada orang yang punya mimpi jadi konsultan atau lagi menjalani masa-masa di konsultan, lu mau ngeluh nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, manusiawi gitu loh. Cuman lu harus bangkit lagi gitu loh. Maksudnya kan ya lu mesti cari tahu dalam diri lu sebenarnya lu tuh beneran maunya tuh apa sih gitu. Toh jadi konsultan itu juga sangat-sangat bagus. Teman-teman kita ya Wi ya, yang sampai saat ini masih bertahan jadi konsultan, punya rumahnya itu yang udah MM-an coba. Iya, benar. Gila sih.
Gila sih. Jadi kalau mau hidupnya terberkati dengan rezeki-rezeki yang lumayan gitu loh, Nah, konsultan sih tepat banget sih. Konsultan iya, tepat banget kalau emang yang dicari tuh sesuai betul. dan nggak ada yang salah untuk jadi konsultan. Hmm. Mereka apa tetap ada apa kehidupan personalnya juga ada normal-normal aja ya Bang ya. Hmm. Ada yang Bidang konsultan tuh nggak salah. Yang salah guanya aja, kenapa gue dulu jadi konsultan. yang salah kitanya aja. Ya Iya, itu dia kan tadi nggak tahu dia mau menjadi jadi salah konsultan. kalau iya benar-benar menjadi salah kalau pekerjaan kita itu justru menyiksa diri kita ya nggak sih? Betul. Soalnya kalau kita lihat teman-teman kita banyak yang enjoy ternyata jadi konsultan. Iya. Padahal dulu gue pikir, oke, awal-awal masuk konsultan, ih nih kerjaannya nih oke nih, prestisius nih gitu kan. Pasti bisa kemana-mana gitu kan, traveling kemana-mana. Tapi pas ternyata dijalanin, traveling kemana-mana juga capek juga gitu kan. Iya. Capek juga. Dan gue pikir berjalannya waktu, ada nggak ya orang yang suka pekerjaan konsultan nih kalau kayak gini gitu kan. Ternyata Ada. ada dan mereka merintisnya benar-benar sampai naik naik jenjang terus sampai Heeh. manajer, senior manajer dan bertahan gitu loh. Mm. Ya mungkin Mm. mereka emang hatinya udah di situ kan. Ya, Iya. kita nggak pernah tahu hati orang sih ya. Cuman ya positifnya pasti orang mengambil pilihan sesuatu pasti udah dipertimbangkan dengan masak-masak gitu loh. Itu dia, tapi kita bisa membedakan mana yang apa itu sulit sama apa ya pain yang bisa jadi learning curve, satu lagi pain yang cuma pain doang itu ya based on cara kita menyikapi masalah itu ya Bang ya. Jadi maksudnya ketika sulit ya komplain tapi sambil tetap monitoring diri kita, tetap self check. Kalau kita kan taunya itu adalah nggak cocok adalah ketika kita self check habis itu wah ini nggak cocok nih untuk kita Iya karena betul kita betul. kita we got only the pain and then we get nowhere with the pain ya kan. Iya, bagusnya sih di situ ya. Jadi begitu kita udah tahu nih pain kita di mana, kita mengalami kesulitannya di mana, kita langsung kita harus idealnya kita harus langsung ini ya, langsung berpikir, langsung refleksi. Sebenarnya lu tuh maunya apa sih gitu loh. Ya Apa kan? sih yang mau dicapai? Yang mau kita capai itu apa sebenarnya? Karena objektif tiap orang beda-beda. Lu bisa lihat si A kerja di sini mereka bisa sejauh apa, tapi orang yang lain si B kerja di tempat yang sama di industri yang sama, tapi kok mandek di tengah jalan atau misalnya putus nggak nyambung lagi, kan mereka berarti kan pilihan-pilihan seperti itu pasti udah mereka refleksikan gitu loh, apalagi kalau misalnya udah dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Benar-benar. Ya, cuman wajar lah ya karena kita kan dulu masih fresh grade kan, jadi ya cara berpikir kita juga masih pendek kan, jadi masih pendek. Tapi bagusnya kita punya can do attitude can do attitude. Jadi kita nggak langsung nyerah, maksudnya kita dapat isu, kita dapat masalah, kita dapat problem, tapi kita nggak langsung nyerah gitu, kita masih coba kasih toleransi ke diri kita nih waktu kita bekerja saat itu sampai akhirnya kita nyadar oke, gua maunya seperti apa gitu loh. Ya. Dan itu cuma waktu yang bisa ngasih jawaban ya Bang ya. Betul banget. Cuman waktu yang bisa kasih jawaban. Aduh, kok jadi serius banget sih? Kok jadi pengen nangis ya. Dan teman, kalau sendirian agak susah sih. Makanya harus Iya benar. Kalau bisa punya teman curhat ya Bang ya. Betul. Apalagi kalau curhatnya ke sesama konsultan, udah tuh heboh tuh pasti. Sama orang yang punya pain yang mirip-mirip. Jadi bisa saling sebenarnya kalau share sama punya pain yang mirip-mirip itu ada dua kemungkinannya. Satu saling menguatkan atau dua saling menjatuhkan. Aduh. Tapi itulah sekolah kehidupan kita di awal karir ya Bang ya. Ya kita nggak nyangka sih, kita nggak nyangka
bisa sejauh itu ya, Wi ya. Kita Iya. nggak nyangka akhirnya kita memilih untuk meninggalkan atribut konsultan kita buat mimpi kita yang lain gitu ya, Wi ya. Dengan segala ketakutan ya, takut Betul. Ya nggak kita bisa kita survive. betul. Karena kita ninggalin konsultan kan sebenarnya kita ninggalin banyak kebaikan sebenarnya. Iya, Dalam maksudnya artian memutuskan untuk tidak lanjut jadi iya, konsultan, iya, nggak nyari kerjaan di tempat konsultan lain mm-mm. gitu. Ya itu kan sebenarnya kita dengan penuh resiko ya. Betul, penuh resiko karena kita udah backgroundnya udah terlanjur di konsultan gitu kan. Terus kita juga udah terbiasa hidup sebagai seorang konsultan yang seperti kalong, yang kemana-mana selalu dibiayain sama perusahaan gitu kan. Dan harus Keluar dari zona nyaman. keluar dari zona nyaman hanya untuk meraih apa yang kira kita sadar, oke, kita pengen mencapai ini, kita pengen meraih ini gitu. Oh my God, this is so motivational. Emosional juga gue sekarang. Emosional. Kayak apa? Kayak, duh bisa survive gak ya? Duh, kayak Betul. gimana? Itu mah fase-fase yang gue rasa sih semua orang akan ngalamin sih ya, Pang ya. Harus Orang dilakuin yang sama orang. apa ya, living a conscious life. Conscious life itu artinya dia hidupnya tuh sadar, nggak cuma ngikut-ngikut apa, nggak turut sama social conditioning gitu. Iya benar, karena kan Iya nggak sih? budaya Indonesia kan kebanyakan kayak gitu ya. Kita berusaha untuk Menyenangkan orang lain. menyenangkan orang lain. Kita kayaknya sama sih kayak gue dulu waktu gue akhirnya memilih perusahaan ini dibandingkan perusahaan konsultan ini dibandingkan perusahaan lain adalah karena gue pengen membanggakan orang tua gue gitu loh. Which is itu Sama. salah sih. Nggak salah. Maksudnya itu benar banget sebagai anak berarti kita berbakti banget nih. Cuman kita jadinya kalau gue telisik lagi, kita jadi apa ya? Gue rasa jadi mengorbankan hal-hal yang lebih worth it lah istilahnya. Jadi harus kita korbanin. Padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya kita pikirannya nggak sependek itu, kita punya wawasan yang lebih luas, mungkin kita bisa membanggakan orang tua kita juga dengan cara yang lain juga gitu, tanpa harus merasa nggak nyaman dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Iya benar. Itu tuh bagus tuh kalau kita bahas di episode 2 social conditioning, how we overcome social conditioning. Oke. Bukan social distancing ya Kak ya? Yeah. Yang lagi hype social distancing. Social distancing. Kalau social distancing orang-orang udah tahu. Aduh. Gokil sih. Gak ada habisnya kita ngomongin konsultan. Kita tuh udah gue udah 8 tahun kenal lo, dan setiap saat teleponan pasti ngomongin masa-masa konsultan sih. Iya. Tapi yang paling lo kangenin tuh apa sih? Yang paling lo kangenin kalau pengen lo repeat ya? Bukan repeat maksudnya. Kegiatan menyenangkan yang pengen lo lakuin lagi, tapi nggak jadi konsultan. Maksudnya kegiatan yang pengen lo lakuin lagi? Kegiatan bagian aktivitas ketika kita kerja di perusahaan konsultan itu yang kalau lo bisa ambil just a snippet gitu, terus lo lakuin lagi sekarang tuh aktivitas apa? Aktivitasnya adalah bonding sama tim. Karena menurut gue kekompakan waktu di konsultan itu gak ada duanya. Antara rekan kerja, atasan, bawahan itu gak ada gap sama sekali. Oh iya. Dan kalau gue mirip sih. Mirip ya? Mirip, tapi kalau gue waktu itu gue mau ngomongnya ini, ketika kita lagi meeting sama user, itu kan kayak kita tuh akrab banget kan. Oh, sama usernya. Iya. Kalau sama user gue nggak terlalu pengen ngulang sih, karena gue orangnya tuh pemalu sebenarnya. Jadi kalau gue bertatap muka sama user tuh gue suka aduh, mungkin kalau salah satu masalah waktu gue di konsultan. Jadi kalau di konsultan itu kan kita mesti datengin user. Kan buat gather requirement lah, atau buat by the way user itu apa? Ada orang yang nggak tahu kali user itu apa. Kayak customer gitu lah, klien. Yes.
Orang Nah, yang menggunakan jasa kita ya. betul. Tapi Eke bukan lelaki bayaran ya, Bo. Nah, dibayar sih. Nah, jadi setiap kali gue harus ke user tuh, gue tuh deg-degannya setengah mati, karena gue kan orangnya pemalu tuh. Sekarang sih udah nggak pemalu, sekarang malu-maluin ya. Cuman dulu tuh gue waktu awal itu gue pemalu banget, dan gue tuh kalau misalnya mau masuk ke ruangan klien, gue tuh apa ya, Deg-degan. deg-degan, dan gue tuh kayak mondar-mandir dulu di depan, kayak cuman buat nenangin diri. Aduh gitu loh, serius. Sampai beberapa kali gue malah nggak jadi masuk ke ruangan klien. Jadi gue udah sampai di depan ruangan klien tuh, gue balik lagi ke ruangan konsultan beberapa kali, sampai akhirnya udah mepet-mepet waktu, ya udah mau nggak mau gue mesti masuk. Jadi akhirnya gue beranikan diri masuk, dan makanya gue nggak jadikan itu sebagai satu hal yang gue pengen rasain lagi sih. Cuman baiknya Bonding. adalah yang maksudnya dari masalah itu akhirnya gue jadi belajar buat networking. Gue akhirnya belajar ngomong, akhirnya gue komunikasi gue jadi dipush kan di sana kan. Jadi malah sekarang akhirnya gue berakhir di industri yang banyak cincong, banyak ngomong. Iya, banyak cincong, yang banyak ketemu orang. Iya gitu. Cuman emang di sana emang ini ya, gapnya itu nggak kelihatan. Jadi kita fun banget kerja sama rekan kerja kita. Kerjaannya sih menurut gue nggak fun, tapi rekan-rekan kerjanya tuh yang bikin kerjaannya jadi fun. Iya, benar. Orang-orang teman-teman kitanya ya. Yes, betul, teman-teman kita. Kitanya. Iya sih, benar. Kalau gue sih yang pengen gue repeat itu tadi, meeting sama user. Ketemu user itu gue suka. Sama traveling. Kalau traveling tuh nggak tahu ya, mungkin entah itu karena gue udah lama nggak traveling, jadi gue pengen traveling. Gue mau traveling tapi nggak mau bisnis traveling, maunya leisure aja. Oh iya benar juga sih, benar, iya benar. Enakan leisure traveling kayaknya daripada bisnis traveling. Traveling percuma, nggak bisa kemana-mana juga coy. Maksudnya kalau sebagai konsultan, lu bisnis traveling, lu bakal ngendon di kantor klien sampai subuh tuh. Iya benar-benar. Dimanapun tuh lu berada, atau kalau misalnya nggak di kantor klien, ya lu bakal di kamar hotel lu sampai subuh buat ngerjain proposal atau presentasi. Jadi kayak percuma juga lu traveling, ya kan nggak bisa. Itu traveling in disguise ya, sebenarnya mah kerja. Sebenarnya kerja itu. Iya benar-benar. Terus kegiatan yang nggak mau, yang jadi istilahnya kegiatan yang sucks, terus lo tahu dan lo nggak mau lagi ngelakuin kegiatan itu dimanapun, in your entire life career. Oke, jadi mungkin kita belum kasih tahu ke mereka kali ya, ini sebenarnya konsultan apa sih. Jadi gue mesti kasih tahu nih, karena ini akan berhubungan dengan jawaban gue ini nih. Ya kan? Tapi jangan ngomong brand, definisi aja. Pokoknya ini teknologi consultant lah. Nah, produknya apa gue nggak perlu kasih tahu ya. Produknya gue nggak perlu kasih tahu. Pokoknya teknologi consultant. Gitu. Untuk tech integration gitu lah ya. Ya, gitulah. Konfigurasi kan ya. Nah, makin jelas tuh lama-lama cluenya. Udah ada konfigurasi, terus apa lagi, Wi? Ya, gitulah. Gede deh pokoknya. Ya, brandnya. Yang gue nggak pengen ngulangin adalah ya itu. Teknologinya itu. Gue nggak mau ngulangin kerjaan sebagai konfigurasi. Iya, sebagai seorang praktisi teknologi lah istilahnya. Jadi yang berhubungan dengan sistem segala macam, I have enough, udah cukup gitu maksudnya. Dan gue ngerasa kayaknya emang bukan passion gue. Jadi ya gue ngerasa gue nggak bakalan mau balik lagi di kerjaan-kerjaan yang terkait dengan sistem konfigurasi kayak gitu-gitulah. Sudah cukup gitu. Nah, kalau lu sendiri apa yang nggak mau lu? Kalau gue agak berat nih, mungkin kayaknya jadi topik berikutnya selain tadi social conditioning. gue nggak tahu ya, ini mungkin lo akan merespon jawaban gue ini dengan cepat kali. Kayak gue itu susah untuk melakukan kegiatan yang jelas-jelas value added-nya nggak ada gitu. Jadi kayak I cannot be just a doer gitu. Okay. It's difficult for me to do things because someone in a higher position told me to do that.
Terus setelah gue analisa, there's no value added in that, dan the only reason to do that is just to get money. Agak susah sih, agak berat karena in real life sometimes you do everything just to get money kan. Yep. Jadi sebenarnya nih si Dewi itu orangnya lebih filosofis lah dibandingkan gue. Bener, mungkin kata yang tepat itu. Dia tuh lebih filosofis. Kalau gue juga sih cukup filosofis juga. Cuman kalau gue bandingin sama Dewi, gue kalah lah filosofisnya sama dia. Dia lebih gitulah. Kalau gue mungkin kalau gue lebih dari segi praktikalnya, gue mungkin lebih menang daripada Dewi sih. Tapi kalau dari filosofis, Dewi ada di atasnya gue. Which I learned makes my life a little bit difficult, ya kan, yang lo bilang tadi. Kayaknya nih lo penyakit lo nih jadi penyakit kan, kalau lo bilang kan jadi kekurangan gue kan. Maksudnya in my entire life kalau gue ketemu situasi yang bertentangan tadi, yang gue harus melakukan sesuatu just because someone in higher position told me to do that, terus setelah dianalisa itu value added yang gak ada, dan the only reason to do that is just to get money, which is chances are many things are like that kan, many activities or many job are like that. We do things just to get money. Kadang gue tuh mikir itu susah gue untuk menerima situasi itu susah. Which is waktu di consulting sebenarnya ya tadi yang lo bilang kan, kita kan di tech integration kan. Kadang gue tuh udah pernah ngeliat nih, ini ujung-ujungnya kalau kita ngelakuin ini apa dampaknya? Apa ya dampaknya? Itu sih yang menambah keyakinan gue untuk ninggalin consulting. Apa nih dampaknya yang bisa dihasilkan gitu? Karena gue sibuk dengan pemikiran itu, akhirnya kadang-kadang kedepannya tuh gue lumayan susah juga buat berdamai dengan kondisi itu, jadi agak-agak susah. Ya itu yang kalau Ovan bilang dari dulu sampai sekarang, kalau komplain halnya mungkin bisa ditarik benang merah ya itu aja pakai. Iya sama mulu nih sih. Karena dia ini filosofisnya itu loh. Jadi mesti ada yang, kalau ada satu hal yang bisa memuaskan dia sebagai seorang filosofer, gue bakal kasih lo hadiah deh, apapun itu. Kalau dia nggak pernah puas dengan filosofisnya. Iya, karena itu berarti gue sekarang masih dalam tahap belajar. Terus nanti mungkin kalau udah tahu solusinya, kita bisa bahas ya Bang ya? Iya. Di episode sekolah kehidupan yang lain. Kita bisa bahas lagi, karena sebenarnya kan setiap orang, gue pun juga pasti juga masih belajar dulu juga kan banyak hal. Mungkin gue sama Dewi orang yang berbeda, kita punya cara pandang yang berbeda, kita punya mindset juga mungkin yang berbeda, dan ya cara kita nanganin masalah juga beda-beda gitu loh. Kalau misalnya nyebut si Dewinya filosofis, gue gue filosofis juga, tapi mungkin nggak separahnya si Dewi, gue lebih ke practical. Nah, gimana tuh caranya kita bisa solving, saling membantu. Iya, saling membantu dalam kekurangan kita berdua tersebut gitu loh. Karena jujur kita berdua itu dari dulu sampai sekarang jadi temen curhat. Sekalipun kita beda pemikiran, sekalipun gue percaya kita punya kesamaan, banyak kesamaan gue sama Dewi, tapi kita juga punya perbedaan gitu loh. Dan dari dulu kita selalu apa-apa tuh berdua tuh selalu curhat gitu loh. Dan itu juga yang jadi kita yang kita pikir akhirnya kalau kita buat podcast kayaknya boleh nih gitu kan, karena mungkin ada yang mirip-mirip kayak kita ya Bang ya soalnya. Mungkin aja gitu, karena orang-orang di luar sana juga pasti punya masalahnya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing juga. Gitu. Dan kita nggak memaksa orang-orang di luar sana untuk sepakat dengan pemikiran yang kita omongin saat ini juga ya Wi ya, maksudnya. Iya benar. Ini cuman pendapat dari kita pribadi gitu loh. Kita berbagi, siapa tahu ada yang punya pengalaman mirip, because it's nice to connect with people, with like-minded people.
can be connected, karena kan selalu sebenarnya manusia itu kan punya kebutuhan untuk being connected kan, ya kan, untuk bisa memetik pelajaran dari kehidupan. Coba Get connected to learn. coba yang dengar coba hitung berapa kali kita nyebut kata kehidupan di episode ini. Kekurangan pocket banget kita. Udah berapa menit nih kita? Gak tahu udah sejam belum ya? Iya, nggak kelihatan ya kalau di Zoom ya? Gak kelihatan. Kita pakai Zoom karena dari tadi kita coba pakai aplikasi lain nggak kedengeran suaranya. Iya. Maaf, kita udah bukan tech konsultan lagi nih. Jadi nggak ngerti nih masalah-masalah sistem beginian nih. Iya, benar. Jadi mungkin supaya ini juga berfaedah juga buat teman-teman semua, mungkin kita perlu ngerangkum juga kali ya, Wi. Tolong notulen di sini, notulen ada yang nyatet nggak? Gue lupa gue ngomongin apa tadi. Boleh dicatat. Ya, coba kita rangkum biar berguna nih. Intinya kita ada 3 poin kali ya, Pang ya, yang bisa kita summarize. Yang pertama, ya karena judulnya sekolah kehidupan, kita nggak akan pernah belajar kalau kita nggak mau ngelaluin kesulitan, ya nggak sih, Pang? Betul. Ya. Yang kedua apa, Pang? Yang kedua, tadi lo bilang 3, berarti harusnya lo yang tahu dong. Kan kita ceritanya satu kepala. Gue udah lupa, gue soal aja bilang ngerangkum, gue sendiri udah lupa. Ya tadi yang pertama kita nggak akan pernah belajar kan kalau kita nggak mau ngelaluin kesulitan. Yang kedua, biar kehidupan kita itu berarti, kita harus menikmati apa yang kita lakukan kan. Betul sekali, caranya menikmatinya mungkin nanti di episode lain kali ya, karena kita sendiri nggak tahu apakah kita udah bener atau nggak menikmatinya. Betul. Tapi kuncinya kita udah tahu, kita harus menikmati aktivitas kita. Yang ketiga, kita bilang menjadi overachiever itu nggak selalu berakhir baik ya, Pang ya. Betul. Kita harus overachiever yang dijalankan bersamaan dengan self check. Overachiever yang kita lakukan gimana ngomongnya? Kalau kita ayo lo gue ikut-ikutan. Kalau kita punya growth mindset, jangan overachiever deh. Kita punya growth mindset harus dibarengi dengan refleksi diri ya kan. Jadi nggak cuma kalau growth mindsetnya tidak dibarengi dengan refleksi diri, bisa jadi akhirnya bukan growth yang didapat, malah overwhelm. Yes, correct, betul. Dan mungkin satu lagi kali ya, Wi, yang jadi poin keempat nih, yang tadi kita bicarakan juga bahwa segala macam masalah yang kita laluin dari pengalaman kita di sini maksudnya semua orang, kalau kita masalah-masalah tersebut itu justru bisa bawa kita buat naik level di chapter kehidupan kita yang berikutnya gitu loh. Gimana? Poin keempat, kita nggak mungkin. Lupain lah, capek gue. Setiap masalah kita nih, maksudnya semua orang punya masalah. Kalau misalnya kita berhasil lulus dalam masalah tersebut, kita bakal bisa ngelaluin chapter berikutnya dengan lebih mudah karena kita udah pernah mengalaminya gitu loh. Gitu, karena kayak tadi kita sebut juga nih, waktu kita udah pindah industri, bukan di konsultan lagi, ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita bawa ke industri yang sekarang kita kerjain dari pengalaman-pengalaman kita di konsultan. Meskipun saat kita di konsultan dulu kita komplain segala macam ya, Wi ya, tapi ternyata berguna gitu loh sekarang. Jadi poin keempat,
Ya seperti itu. Ini kalau kita mau naik kelas, jadi Ovan ngomong gimana Bang? Kalau kita mau naik kelas, kalau kita berhasil, bentar dulu coba. Kalau kita berhasil melalui masalah yang kita punya, nanti in the next chapter, kalau kita ketemu masalah itu lagi, kita bisa lebih cepat karena kita udah belajar, Yes. ya kan? Betul sekali. Jadi bekal buat kita ngejalanin kehidupan kita berikutnya. Iya. Kehidupan kita berikutnya kayak reinkarnasi. Salah gue. Reinkarnasi banget. Gue nggak tahu sih ini orang kalau denger banyak denger message-nya atau banyak denger ketawa kita nggak tahu ya. Namanya juga parodi kan, nggak serius-serius aman. Ya itulah parodi sekolah kehidupan kita episode 1, episode 2 kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan ya kita usahakan. Kayak ada yang denger aja loh. Kan harus percaya diri ya kan? Harus percaya diri ya, benar-benar. Kita sebagai konsultan kan harus overachiever. Iya. Punya growth mindset. Jadi harus percaya diri, ada yang dengerin gitu. Ya udah. Begitu aja palingnya buat sesi ini. Iya, begitu aja. Penutupannya kita belum mikirin sih gimana caranya. Kan kita kalau opening... Oh, tahu gue gampang penutupannya. Apa? Jangan lupa klik komen. Jangan lupa klik subscribe. Gak ada ya kalau di podcast. Gak ada. Kalau podcast tuh apa sih? Biasanya back sound. Itu kita punya PR ya, yang namanya sekolah kan ada PR kita. Sekarang PR kita adalah memikirkan closing line kita tuh apa. Kita harus gabungkan pragmatis dan filosofis ke dalamnya tuh. Pusing lo kan sekarang gimana? Udah, kalau gitu kita tutupnya dengan berdoa syahadat. Kapan nutupnya ini? Aduh. Ya udah jam 1, Pak. Belum 1. Ya harus tutup lah, udah sejam nih kita nge-record begini. Ya udahlah, kita tutup. Begitu aja tutupnya ya. Nah, begitu dulu aja ya, nanti yang proper episode-episode mendatang ya. Kalau misalnya ada yang mau ngajuin suggest tagline, boleh ya di kolom komen di bawah. Aduh, ya Allah. Ya sudah, semoga ceritanya menghibur, ada yang bisa dipetik sebagai manfaat, informatif, menginspirasi. Kalau enggak ya dimaafin aja ya kan. Ya, dan untuk mungkin kalau misalnya ada yang teman-teman kita yang juga dengerin nih, yang kenal kita berdua, mohon dengan sangat jangan dikasih tahu perusahaannya apa ya, ntar kita bisa kena boykot nih. Ini rahasia dulu ya. Jangan dikasih tahu dulu ke orang-orang kita tuh dulu perusahaan apa. Dan mohon teman-teman kita kalau yang tahu, kenal, be supportive ya kan. Show that we are a solid a fellow consultant ya nggak sih? Tunjukin kalau memang kita tuh kompak sebagai konsultan pada zamannya ya. Konsultan pada zamannya. Oke lah. Gokil. Oke, thank you Dewi. Ini. Oke.